Tanyain aja coba. Mbak, Mbak, Mbak kenapa? Cerita bermula dari warga desa Kedungrejo yang mempunyai tempat pengambilan air di area persawahan. Orang-orang menamainya dengan Kedung Beruk. Beruk sendiri di Jawa itu adalah kera, yang mana kera-kera tersebut memang benar adanya di sana dan banyak kera-kera yang hidup dan mencari makan di area tersebut. Banyak warga desa yang bergantung pada sumber air di kedung itu. Setiap pagi, warga berbondong-bondong untuk mencari air untuk kebutuhan sehari-hari. Semua terlihat baik-baik saja, sampai ada orang-orang yang sengaja merusak lingkungan Kedung Beruk tersebut, seperti menebangi pohon dan mencemari airnya. Karena hal tersebut ternyata membuat penunggu dari Kedung Beruk tersebut marah. Tepat setelah kejadian itu, banyak warga yang mendapatkan gangguan ketika beraktivitas di area itu, seperti suara perempuan yang sedang menangis dan anak kecil yang sedang bermain. Fer, mau ngambil air nggak? Ayo, tumben ngajaknya sore-sore. Iya, besok pagi soalnya mau keluar nih. Oh gitu. Fer, denger gak? Apaan? Dengerin deh, gak ada orang nangis gitu. Jangan nakut-nakutin apa, Her. Serius ini. Iya aku denger. Kayaknya di dekat pohon itu deh. Kita cek aja yuk. Gila lu, Her, nggak mau gue. Takut. Udah ayo. Lu duluan aja. Hah? Dia siapa, Fer? Lah mana gue tahu. Tanyain aja coba. Mbak, Mbak, Mbak kenapa? Kejadian lainnya dialami oleh seorang yang bernama Marni, yang akan mengambil air di gedung tersebut. Dan dia mendengar suara jeritan orang yang menangis dan anak-anak kecil yang sedang tertawa. Akhirnya, kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami warga sekitar menyebar dari mulut ke mulut hingga satu desa mendengar kabar tersebut. Kabar tersebut akhirnya sampai ke dua pemuda yang penasaran akan kejadian yang pernah dialami warga. Ton, malam ini kita berangkat. Oke, Rut. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membuktikan apakah benar di sana ada kejadian-kejadian mistis. Bener Ton, ini lokasinya. Iya, benar. Ya udah, ayo. Lu duluan aja. Ya ayo bareng. Tapi kok gue merinding ya Ton ya? Rudi pun mengalami kejadian yang tak dialami oleh Anton. Rudi mendadak seperti orang yang kesurupan, pandangan kosong ke atas. Ternyata Rudi masuk ke dalam dimensi alam gaib, hingga Rudi menyadari bahwa dia di dalam kerajaan makhluk gaib. Lalu Rudi didatangi oleh beberapa penunggu Kedung Beruk. Badan Rudi mengalami kedinginan, sampai Rudi tak bisa mengucapkan apa-apa. Anton pun panik dan menanyakan apa yang terjadi kepada Rudi. Rudi pun masih tidak bisa menjawab, dan akhirnya Anton membawa Rudi ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Rudi tak sadarkan diri sampai 2 hari. Ini Rudy kenapa, Ton? Nggak tahu juga, Bu. Dia tiba-tiba pingsan.
Ini kalian dari mana? Coba cerita. Jadi itu kita dari Kedung Buruk itu, Bu, yang lagi rame soal kejadian-kejadian mistis yang terjadi di sana. Jadi kami penasaran, lalu kami ingin membuktikan apa emang benar di sana itu angker. Waktu di lokasi, tiba-tiba si Rudi tatapannya kosong. Dan tiba-tiba pingsan, badannya dingin, Bu. Jadi Anton panik. Dan Anton gak tahu harus gimana. Karena Anton takut, Anton bawa aja Rudi pulang. Terus ini Rudi gimana, Ton? Anton juga gak tahu, Bu. Kita tunggu aja Rudi sampai siuman. Semua keluarga bingung karena Rudi tak kunjung siuman. Bahkan sampai 2 hari Rudi pingsan. Setelah 2 hari, baru Rudi tersadar dan keluarga pun merasa lega. Lalu Rudi diberi minum. Setelah dirasa baik, barulah ibu menanyakan apa yang terjadi pada Rudi. Ini ada apa, Rud? Coba cerita. Semua itu terjadi karena rasa penasaranku, Bu. Jadi waktu aku ke sana, aku antara sadar dan tidak sadar. Dan ternyata aku masuk di dalam dimensi gaib yang dimana di sana aku bertemu dengan si penunggu tempat itu. Jadi waktu itu, Siapa kau? Berani-beraninya kau datang ke sini. aku warga desa sini. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sini. Lalu apa untungnya kamu mengetahui ini semua? Aku resah karena warga sekitar mengalami kejadian-kejadian aneh di sini. Itu karena ulahnya sendiri. Apa maksudmu? Mereka telah merusak lingkungan mereka sendiri. Mereka menebangi pohon mencemari air yang ada di sini. Dan mereka harus menanggung ganjaran yang setimpal dengan itu. Rudi, lain kali nggak usah ngelakuin hal-hal aneh kayak gitu. Kita semua keluarga khawatir kalau kamu kenapa-kenapa. Iya, Bu. Rudi minta maaf ya. Cerita berakhir dengan rasa penyesalan Rudi dan Anton. Kesimpulan yang dapat diambil, jangan pernah merusak lingkungan, karena dari lingkungan kita bisa hidup aman, damai, dan sehat.